so high, I'm hypnotized. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, ya, peserta workshop KF Academy yang berbahagia dan yang semangat luar biasa. Jumpa lagi dengan KF Academy dan dengan saya di sini moderator cadangan atau moderator serep gitu. Karena moderator aslinya belum masuk begitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat tentu saja dari Bapak Ibu. Dan untuk malam ini Bu Dwi, kita akan langsung tanya jawab atau Bu Dwi ada yang mau disampaikan dulu barangkali? Langsung diskusi sesi tanya jawab aja Pak. Langsung. Karena Ya, sebetulnya baik. biar langsung Banyak banget ya. mendapatkan. Jadi Bapak Ibu, untuk yang raise hand itu akan saya mulai dari yang muncul di layar saya paling atas dulu ya. Diberi waktu dipanggil sampai 2 kali tidak unmute, maka mohon maaf raise hand-nya saya turunkan dan diganti dengan yang di bawahnya. Jadi mohon standby dan juga usahakan on cam ya Bapak Ibu ya. Usahakan on cam supaya bisa tampil dan sama-sama memberikan semangat begitu ya, karena kalau bertanya tampak wajahnya itu kan terlihat semangatnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja karena kata Bu Dwi langsung tanya jawab, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi langsung ini saya persilahkan yang paling atas di layar saya ini adalah Pesta Samosir ya. Silahkan Bapak Silakan atau Pak Ibu Pesta. Pesta Samosir di unmute ya. Saya ulangi Kemarin sekali tanya lagi juga kayaknya ya. Pak Pesta. Ya. Kemarin kayaknya juga mau tanya kayaknya. Oh iya, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi cuma 2 kali dipanggilnya. Pak Pesta Samosir, silakan di unmute Pak. Baik. Oh ya, silakan Pak Pesta. Kalau bisa on cam Pak. Silakan Pak Pesta sudah unmute nih. Tinggal pertanyaan, silakan Pak. Apa ya? Atau Bu? Halo Bapak atau Ibu Pesta Samosir. Oh mungkin mikrofonnya gangguan ya, karena walaupun sudah terbuka tapi tidak ada suara ya. Oh ada, baik. Oh Ibu ternyata Bu Dwi, bukan Bapak. Ya, Silakan Bu Iya, Pesta. Pak. Ya. Iya. silakan Ibu. Kurang jelas tadi, Pak. Silakan Bu Pesta kalau mau bertanya. Silakan, sudah jelas suaranya sekarang Bu Pesta. Hmm. Silakan Bu, tinggal bicara aja Bu. Halo? Ini tadi ngapain ya, Pak? Sorry tadi kurang jelas. Silakan apa Pesta, yang ditanyakan Bu sekarang Pesta? kita sesi tanya jawab. Mungkin Bu Pesta ingin bertanya, ada hal yang masih perlu ditanyakan atau kurang jelas. Jawab. Tampaknya depending dulu ya Bu Dwi, karena Iya. tampak kebingungan nih Bu Pesta ini. Baik, mohon maaf saya turunkan raise hand-nya. Kita lanjutkan ya ke Ibu Latifah Lulu. Silakan di unmute. Ibu Latifah Lulu. Terima Iya, kasih kepada Ibu Dwi. Sepertinya saya cukup menyimak aja dulu karena beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sudah terjawab di WA Group. Alhamdulillah informasinya. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan tapi ternyata di WA sudah. Terima Alhamdulillah. kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Sama-sama. Dwi atas informasinya. Sama-sama Bu Latifah Lulu, sudah terjawab ya, karena memang Bu Dwi ini gercep sekali menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan ke Pak Aras Latif. Silahkan di unmute Pak. Silakan Pak.
Ya, mic-nya sudah terbuka, tapi suara Pak Aras tidak ada ya? Suaranya tidak masuk, Pak. Iya, kalau mic-nya sudah terbuka, tapi suara Pak Aras Latif tidak masuk. Baik, mohon maaf Pak. Memakai chat, Pak Aras. Boleh. Baik, kita lanjutkan. Ya, Pak Aras boleh di kolom chat atau diperbaiki dulu device-nya ya, laptop atau HP-nya. Kita lanjut ke Pak Lailiandi. Silahkan di-unmute Pak Lailiandi. Ya, baik, Silakan terima Pak. kasih Bu Iya, Iwi. sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bu wabarakatuh. Iwi, maaf, kami harus tanya dari awal ini. Ini Ya. kan kami akun kepala sekolah. Ketika kami buka, di situ kan ada lakukan penilaian, kemudian ada sejumlah nama guru. Ketika kami buka, itu nilai observasi dan periksa kelengkapan guru. Sementara di bawahnya ada kumpulkan dokumen. Unggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas. Kehadiran kelas ini yang mana? Apakah semua siswanya atau kehadiran guru? Di mana kita ambil atau absensi harian gitu. Kemudian setelah itu kan kami melihat setelah kami buka juga di 13 nama guru itu, kebetulan 13 orang guru kami termasuk guru honorer, P3K dan PNS, itu ada nama, status kepegawaian, jadwal observasi. Belum ada. Ini jadwal observasi apa kami tentukan bersama dengan guru. Kemudian status observasi masih kosong, status dokumen belum lengkap. Kemudian seterusnya nilai belum bisa dibuka. Seperti apa nanti yang harus kami lakukan bersama guru di sekolah. Itu aja dulu Bu Dewi, terima kasih. Ya, Bapak ya. Jadi Bapak sekarang kita kan di langkah kedua ya Pak ya, di pra persiapan observasi. Jadi nanti guru itu bersama dengan kepala sekolahnya, kalau misalnya gurunya tidak banyak ya Bapak ya. Kalau misalnya gurunya banyak itu bersama tim PK-nya yang telah ditunjuk. Itu akan berdiskusi ya. Gurunya akan membuka kelengkapan isi lanjutkan dokumen ya. Nanti di situ dia akan menceklis ya. Seperti ini Bapak ya, saya contohkan. Saya buka dulu ya Bapak. Jadi gurunya itu akan buka pengelolaan kinerjanya ya. Kemudian dia akan mengklik itu yang cek mulai kelengkapan observasi Pak. Bentar ya. Ya, itu nanti dia akan mengklik perilaku guru yang akan dipilih dia untuk observasi. Ya, setelah itu bersama-sama dengan tim PK-nya misalnya jadwalnya itu kapan, ditulis dipilih ya. Setelah itu di bawahnya itu kalau misalnya ada keterangan tambahan diberikan, misalnya saya akan diobservasi di kelas misalnya di SD ya. Di SD kelas 4 jam ke-3 dan 4 gitu misalnya. Pukulnya biasanya ditulis. Kemudian kalau misalnya ini bentar ya, tak bukakan milik saya. Ini statusnya saya ya ini Bapak ya. Cek langkah observasi, kemudian lanjutkan isi dokumen persiapan. Ini miliknya guru dulu. Kalau miliknya guru sudah diisi, nanti akan tersambung di kepala sekolahnya. Nah, ya, ini dipilih salah satu ya. Ini kemudian ini apa upayanya supaya saya itu bisa mencapai target perilaku. Saya misalnya mengambil fasilitasi kegiatan ya. Dulu, ini kan ada 3 yang itu satu yang Ibu contreng, itu boleh pilih yang mana saja gitu.
Bisa pilih satu, bisa keduanya atau ketiganya. Tidak berpengaruh dengan tagihannya nanti kalau banyak kita pilih. Ya, kalau misalnya kita tagihannya 3, nanti perilaku yang diamati observernya ya 3 ini. Iya. Terima kasih. Itu ya Bapak ya. Ya. Jadi nanti kemudian upayanya supaya saya bisa mencapai target itu, kalau misalnya di sini fasilitasi saya PMM-nya belajar misalnya tentang fasilitasi pembelajaran. Kemudian saya juga akan mempelajari pengaturan kelas. Kemudian nanti ini ya kita diskusikan dulu kapan misalnya. Kemudian jenjangnya ditulis kelasnya apa. Nah, ini Bentar Bu ya. ya. Di tanggal itu maksudnya tanggal yang akan observasinya Bu. Iya, saat observasi, Oh, saat masuk ke kelasnya. iya. Kita sepakati dulu begitu Bu ya. Iya. Baik. Oke, Bu. Kemudian nanti ini catatan opsionalnya ya. Ini misalnya supaya tidak lupa kelasnya, kepala sekolahnya ini nanti observasinya di kelas ini jam ini. Iya, iya. Kemudian ini nanti RPP-nya diunggah. Saya kasih contoh ya. Tapi nanti saya nggak kumpulkan Pak, soalnya kalau dikumpulkan nanti saya nggak bisa berubah lagi. Iya, iya. Nggak apa-apa. Ya, ya ini hanya semacam contoh. Soalnya saya nggak punya akun dummy soalnya. Kalau akun dummy kan buat apa percontohan ya Bapak. Kalau ini akun milik saya nanti kalau dipakai nggak bisa dipakai lagi. Saya yang bingung. Ini misalnya kita ambil ya. Nah, ini misalnya ada ini misalnya ini kita upload. Nah, kalau supaya kita tahu modul ajarnya itu benar, Bapak Ibu, dicek ya. Cek dulu. Ya, dicek. Oh, ini kebetulan pas yang semester genap ya. Ini Bapak Ibu ya. Filenya dalam bentuk PDF Bu Dewi. PDF maksimal 10 mega. 10 mega. Kalau Ya, lebih nanti dikompres Bapak. Dikompres pakai apa itu aplikasi Big PDF. Itu ya. Ini karena nggak saya kumpulkan, saya simpan draft ya. Kalau Bapak Ibu masih ada yang diragukan, misalnya modul ajarnya pokoknya nggak cocok, jadi pasti simpan draft. simpan. Ya, Bapak nanti di linknya punyanya Bapak, punya saya akan ngelink dengan punya Bapak sudah ada jadwal observasi nanti. Ya, kalau saya sudah ngeklik kumpulkan, nanti jadwal observasinya di situ terlihat yang milik Bapak. Ya, kemudian nanti kalau pengisian observasinya di tanggal itu nanti. Kemudian tidak langsung bisa ngisi nilai, Pak. Jadi harus melewati tahapannya. Tahapannya ini Bapak ya. Jadi tahapan-tahapannya itu habis ini observasi, habis itu baru ngisi hasilnya dokumen tindak lanjut setelah observasi. Kemudian kalau misalnya ada perbaikan itu tindak lanjutnya seperti apa, baru isi refleksi, nanti setelah ini baru ada nilai. Ini masih kekunci, Pak. Jadi langkah-langkahnya itu harus step by step. Jadi nggak bisa langsung loncat ke sini. Itu. Jadi penilaiannya itu kapan? Ketika nanti sekitar bulan Juni setelah observasi dan dokumen refleksi tindak lanjutnya itu sudah selesai. Baru istilahnya nanti KS-nya bisa melakukan penilaian. Kemudian yang untuk dokumen KOSP dan rekap kehadirannya itu diunggah bulan Juni, maksimal sebelum tanggal 8, Bapak. Sebelum tanggal 8 Juni. Jadi nanti ada proses penilaiannya kan di bulan Juni. Ya kalau misalnya tanggal 8 itu diusahakan sudah selesai, sehingga nanti sistemnya kalau PMM itu nggak berat bareng-bareng kan biasanya kalau nilai itu. Ya. Untuk yang rekap kehadiran, Bentar, Bu. Rek-
Ya, OP itu 8 Juni maksudnya maksimal harus sudah iya, iya diunggahnya yang maksimal itu. diunggahnya satu kan banyak halamannya semua itu diunggah. Iya Bapak, KOSP itu kan kalau KOSP yang sekarang itu ringkas, isinya 40 sampai 60 halaman, Iya, iya. ya. Itu biasanya kalau seperti itu ringan. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan apa itu ATP atau contohnya modul ajar guru, pakailah kayak semacam link atau QR code Bapak, biar ringan ya. Yang penting kalau nanti dilihat oleh atasan Bapak, link Google Drive-nya atau QR code-nya berfungsi dengan baik. Kemudian yang untuk rekap kehadiran, itu rekap guru di kelas. Atau itu kesepakatan sebetulnya Bapak ya. Jadi kebijakan daerah masing-masing. Ada yang daerah itu yang memiliki aplikasi presensi pegawai, bisa kita ngambil dari situ kepala sekolahnya. Ada yang masih manual direkap misalnya bulanan ya. Bulanan Januari itu masuknya berapa kali, izinnya berapa kali, kemudian sakitnya berapa kali, mungkin cuti atau sakit ya, itu dihitung berapa Januari, Februari, Maret, April, Mei, paling tidak sampai awal Juni. Jadi Berarti bukan direkap sekarang. data fingerprintnya Bu ya. Kan Kenapa Pak? kami ada apa di setiap sekolah, kalau di daerah kami kan ada fingerprintnya gitu, Iya, enggak apa-apa pakai itu. itu aja. Iya. Apalagi? Baik, Pak Lailiandi, apakah sudah jelas? Sementara sudah. Bu Dewi, Iya, terima kasih banyak atas penjelasannya. sama-sama Iya. Pak Lailiandi. Semoga bermanfaat ya. Baik. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan penanya selanjutnya, alhamdulillah ini moderator kita sudah hadir. Tadi karena cuaca sehingga ada kendala ketika masuk. Sekarang alhamdulillah sudah hadir, yaitu Pak Anwar. Iya, Pak Anwar. Ya, siap Kang. Iya. Saya serahkan kunci moderator ke Pak Anwar. Oh ya, siap. Ini di layar saya Atur nuhun. gilirannya Bu Riza Nasri nih, kalau di layar saya ya. Silakan Pak Anwar. Oke, siap. Terima kasih Kang Ferdi. Mohon maaf Bapak Ibu karena cuaca di sini hujan deras sekali dari sore. Oke, kita langsung lanjut saja ke Ibu Riza Nasri. Dipersilahkan Ibu untuk bertanya langsung ke Ibu Dwi. Silakan Bu. Unmute Bu. Oke, sudah. Silakan Bu. Suaranya Bu. Suaranya kecil Bu ya, mungkin nggak dengar. Sepertinya masalah di audio Bu. Oke, Ibu, untuk Ibu Riza nanti dicek lagi ya Bu ya. Pakai chat Bapak Ibu. Di chat aja Bu, kalau nanti Ibu bisa cek lagi audionya ya. Kalau silakan di kolom chat dulu ya. Oke, kita langsung lanjut ke sekarang kita tadi kita ke Bapaknya dulu, ke Bapak Soleh dari SMKN 1 Bontang. Dipersilakan Bapak. Halo. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar, Bu Dwi. Sama-sama. Ini kesempatan mahal juga ini untuk bertanya ini. Dari hari pertama sampai hari keempat ini. Masya Allah. Semangat Pak. Baik. Saya menanyakan terkait dengan RHK saya yang saya pilih, yakni perangkat ajar Bu Dwi. Sebelumnya sebenarnya sudah ada penjelasan ke arah sana, tapi ada beberapa hal yang saya belum jelas terkait dengan perangkat ajar ini. Sepemahaman saya dari penjelasan Bu Dwi, kira-kira seperti inilah. Nanti kalau seandainya salah dikoreksi lagi gitu. Ya. Untuk perangkat ajar itu harus divalidasi oleh tim PMM, katakanlah begitu.
Nanti hasilnya baru kita download dan itulah yang kita jadikan sebagai bukti dukung di apa namanya itu ya, pengembangan LKK. kompetensi kalau Iya. nggak salah. Betul. Nah, pertanyaan saya begini Bu Dwi, untuk mengajukan perangkat ajar ke tim PMM itu material dari perangkat ajarnya itu apa saja? Karena sepemahaman saya perangkat ajar itu isinya ya program tahunan, program semester, ada kalender pendidikan, ada ATP, ada modul ajar gitu. Apakah semua itu harus dilampirkan begitu? Yang kedua, halo Bu Dwi. Ya, Pak. silakan Pak, Iya, dilanjut aja. silakan. Ya. Yang kedua, ini terkait dengan apa ya, semacam resiko seandainya perangkat ajar yang saya ajukan ini validasinya dari PMM lama jauh sehingga melebihi dari bulan apa ya, bulan Juni katakanlah begitu. Apakah ada konsekuensi administrasi untuk saya atau bagaimana begitu? Seandainya itu terjadi gitu. Mungkin itu Bu Dwi pertanyaan dari saya dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dwi. Ya Bapak, ini saya share screen ya Bapak ya. Jadi perangkat ajar yang dimaksud di dalam PMF, kalau Bapak Ibu memilih itu menjadi penulis perangkat ajar ya, itu yang masuk itu di sini Bapak Ibu ya, di yang biru, bukan yang di bukti karya ya. Di bukti karya kita bisa mengupload RPP, tetapi yang semua yang ada di sini yang di bukti karya itu tanpa ada kurasi ya, karena ini semacam ajang kita itu unjuk karya Bapak Ibu ya. Jadi unjuk karya itu semuanya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah berkarya. Sedangkan yang untuk mengalami validasi itu yang ada di perangkat ajar dan ide praktik. Ide praktik itu tentang cerita praktik baik. Kalau perangkat ajar itu terkait dengan modul ajar, bisa LKPD, bisa infografis, bisa video, bisa modul project. Jadi yang dimaksud dengan perangkat ajar itu pilih-pilih ya Bapak Ibu, yang bisanya Bapak Ibu buat itu apa? Kalau modul ajar ya modul ajar. Bisa kalau pinter membuat video pembelajaran, buat video pembelajaran. Maksudnya video materi. Kemudian kalau suka bikin infografis, bisa buat infografis. Kalau suka buat LKPD, bisa membuat LKPD. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai kemampuannya Bapak Ibu. Kemudian untuk masuk ke sini ya, Bapak Ibu kalau kepingin tahu perangkat ajar yang sudah lolos, silakan mencontoh perangkat ajar yang sudah ada di sini. Diamati pola-polanya supaya Bapak Ibu bisa ATM. Itu ya Bapak Ibu ya. Contoh modul ajar yang sudah lolos semuanya itu ada di sini. Kemudian Bapak Ibu kalau menjadi kontributor perangkat ajar, itu di sini Bapak Ibu. Ini ya. Anda ingin membuat perangkat ajar yang terbit di PMM, lihat caranya. Ini Bapak Ibu ya. Saya terangkan kembali. Jadi topiknya yang wajib supaya bisa masuk ke sini adalah kurikulum merdeka. Wajib Bapak Ibu. Wajib lulus. Kemudian juga perencanaan pembelajaran atau tentang modul proyek. Jadi opsional kedua ini bisa kalau selesai perencanaan pembelajaran atau modul proyek. Kalau sudah, ini masuk langkah ketiga, kita masuk ke ruang kolaborasi Merdeka Mengajar atau ruang kolaborator untuk membuat perangkat ajar. Masuk ya, login. Ini bisanya login kalau dua hal itu sudah tuntas ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak tuntas nggak bisa masuk ke sini. Nanti kalau belum tuntas pasti akan ditolak oleh sistemnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tuntas, kalau misalnya belum bisa masuk, silakan lapor bantuan tentang saya belum bisa masuk ke ruang kontributor perangkat ajar.
ya, nanti akan diselesaikan permasalahannya, akan disinkronkan. Bapak Ibu nanti ruang kolaborasinya seperti ini ya. Ini silakan. Ini Bapak Ibu. Yang bisa dibuat itu modul ajar, bahan ajar, dan modul proyek. Kalau modul ajar, kalau kita buka ini halamannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mulai buat, itu buat di sini ya. Nanti kalau sedang pengerjaan statusnya akan pindah ke sini, sedang pengerjaan. Kalau sedang ditelaah ini Bapak Ibu. Nah, prosesnya di sini itu yang kita menanti Bapak Ibu ya. Jadi kalau Ibu ingin membuat kontributor perangkat ajar, ya harus secepatnya. Tetapi kan tadi syaratnya harus selesai kurmer dan rencana pembelajaran. Kalau sudah di status terbit, ini yang bisa kita download untuk di-upload sebagai bukti dukung. Ya Bapak Ibu, saya belum buat ini masih karena masih mengisi kegiatan workshop, jadi akhirnya tertunda. Yang sudah membuat itu 3 aksi nyata saya Bapak Ibu. Target saya tinggal 1, membuat perangkat ajar. Ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu membuat bahan ajar, buat bahan ajarnya itu seperti apa? Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah ini, judul bahan ajarnya itu, kemudian nanti penulisnya seperti apa, jenjangnya seperti apa nanti. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk ke ruang kolaborasi, kalau membuat modul project, sama Bapak Ibu, seperti membuat modul ajar. Itu ya langkahnya. Jadi yang sudah terbit di PMM itu ini Bapak Ibu. Statusnya kalau sudah ada di sini nanti. Itu tentang perangkat ajar ya. Jadi bukan isinya kalender pendidikan, ATP, CP, kemudian program tahunan ya Bapak ya. Oke, bagaimana Pak Soleh? Apakah sudah bisa dipahami Bapak? Ada 2 poin yang perlu saya tegaskan lagi Bu Dwi. Mangga, Untuk silakan. yang lolos kurmer dan rencana pelajaran itu maksudnya itu gimana Bu Dwi ya? Oh Kan harus ya, ada lolos 2 step itu, kurmer dan rencana pelajaran itu, bisa dijelaskan Bu? saya tutup ini Bapak ya. Saya buka lagi. Lolosnya itu yang di pelatihan mandiri ini Bapak. Ini Pengembangan buktinya diri. saya lolos ya. Bentar. Topiknya Bapak. Ini topik saya urutkan yang paling lama ya. Tapi ini enggak. Ini ya, kurikulum merdeka saya sudah lulus ini. Sertifikat sudah tersedia. Ini ya tandanya. Kemudian ini perencanaan pembelajaran. Saya cari Bapak ini karena nggak urut lagi sekarang ya. Ya ini perencanaan pembelajaran kalau saya tingkat SMP ya. Ini sudah sertifikat tersedia. Proyeknya sudah saya ini sudah saya kerjakan juga semua 1, 2, 3. Jadi makanya saya bisa masuk sebagai apa itu masuk ke RKMM. Karena syaratnya saya sudah memenuhi semua. Itu Pak Soleh. Jadi 2 syarat itu saya harus penuhi dulu Bu ya sebelum Iya, masuk kalau tidak itu terpenuhi tidak bisa masuk ke RKMM, ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Itu yang kurmer itu dapat dari mana Bu anunya? Apakah dari sekolah atau kita yang mengupayakan? Membuat aksi nyata Bapak. Membuat aksi nyata kita. Aksi nyatanya kalau kurmer itu nanti dilihat Bapak itu di dalam bonusan itu ada contohnya ya. Mana ya? Nih. Contoh ya, kita buka ini kurmer. Di kurmer itu saya membuat apa ini yang paling lama ini Bapak ya. Saya kerjakannya ini Mei 2022. Nah, ini saya tentang implementasi strategi kurikulum merdeka. Saya melakukan pemetaan gaya belajar murid di kelas saya. Nih ya. Ya, ini setelah saya dapat profil gaya belajarnya, saya petakan. Ini bukan hasilnya quick count ya Bapak ya.
Ini ya, kemudian ini saya buktinya itu hasil screenshotnya gaya belajarnya murid itu dikirim ke Google Classroom ya, kemudian surveinya anak-anak, itu seperti itu ya. Jadi aksi nyatanya ini sudah tervalidasi, sudah ditelaah ini Pak ya, ditelaah oleh Sunarto ya. Terus ini buktinya, sertifikatnya sudah tersedia. Nah, kita lihat sertifikatnya tahun berapa ini Pak. Ya, saya ngerjakannya Mei, baru keterima 18 November 2022. Lama ya. Lama ya. Semangat Pak. Oke. Yang Oke. pertanyaan kedua Bu Dwi, ketika itu Ya, silakan. Sambil lewat kalau expired, bertanya itu bisa menjawab pertanyaan temannya yang lain. Silakan Bapak. yang ketika itu lewat di bulan Juni, apakah konsekuensi yang saya terima terkait dengan administrasi saya begitu? Iya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pengembangan kompetensi yang belum bisa tercapai di bulan Juni, nanti kan kita akan berkonsultasi dengan kepala sekolah ya. Itu kan tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Tetapi kalau Bapak Ibu targetnya belum terlampaui, diusahakan kalau kita di bulan Juninya kalau misalnya bisa diupload itu yang bulan Juni yang belum bisa terselesaikan itu masih ada kesempatan untuk ngupload, ya waktu itu bisa diupload, sepertinya bisa diupload. Karena kan kita periode penilaiannya nanti kan terakhir 1 tahun ya Bapak ya. Semoga misalnya ada ini kita kan nggak tahu karena masih pengembangan ya tim PMM-nya. Semoga misalnya kalau RHK yang istilahnya belum tercapai di bulan Juni itu bisa terrealisasi di bulan Juli, itu menjadi satu kesatuan yang bisa ternilai secara utuh. Itu ya Bapak. Tetapi Oke, kan terima kasih. RHK kompetensi tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Terima kasih Bu Dwi. Iya. Sama-sama. Oke, luar biasa pertanyaan dari Bapak Soleh. Semoga Pak Soleh lebih semangat lagi untuk PMM-nya. Oke, kita lanjut ke Ibu Ibu Yuni Raya. Assalamualaikum Ibu Yuni Raya. Assalamualaikum. Masih bermasalah mungkin jawab di. Assalamualaikum Bu Yuni. Salam Pak. Silakan Bu Waalaikumsalam, Yuni. Pak. Ya. Silakan Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Dwi. Iya Ibu. Pertanyaan saya gini Bu, untuk masalah yang pertama untuk masalah yang sertifikat Bu. Halo. Iya. Iya, silakan. Silakan. Halo Pak. Saya sambil mendengar. Ya. Oke. Yang pertama itu masalah sertifikat Bu. Saya kan guru penggerak angkatan 9. Jadi kan kemungkinan nanti itu ada kabarnya dia karena kami masih pendidikan, dia keluarnya kalau nggak di bulan 5 Bu. Ya. Halo. Iya Ibu, saya jadi dengar. kan gimana Bu? Iya saya dengar. Silakan dilanjutkan pertanyaannya. Jadi di sini kan kemarin saya masukkan di situ satu tentang sertifikat guru PGP penggerak. ya. Jadi untuk antisipasi saya kemarin saya masuk Ya, dimasukkan RHK lain ya Bu ya misalnya. Halo Bu. Iya Bu Yuni. Saya paham yang ditanyakan oleh Bu Yuni. Ya. Jadi Bapak Ibu, Bu Yuni ini statusnya adalah CGP angkatan 9. Mungkin Bu Yuni nanti bisa sambil mendengarkan ya. Statusnya Bu Yuni ini angkatan 9, sekarang masih lokakarya keempat. Ya, masih lokakarya keempat kalau enggak besok ya Sabtu atau Minggu besok ya. Lokakarya 4 kemudian PI 4. Nah, kemudian nanti ya kegiatannya yang terakhir itu adalah tarik nilai satker sekitar bulan Mei awal. Ya, Bapak Ibu. Nanti di situ setelah itu kalau sudah tarik satker nanti akan ada rapat koordinasi untuk rekapitulasi nilai ya. Rekapitulasi nilai dari mulai pengajar praktek sampai fasil. Habis itu mesti ada rapat koordinasi dengan BPGP ya. Hasilnya nanti penentuan kelulusan. Kalau sudah penentuan kelulusan dari BPGP, nilai akan disetor ke pusat. Ya, nanti karena pengumumannya itu nasional, tidak per daerah Bapak Ibu ya. Jadi
nunggu sampai rekapitulasinya selesai. Habis itu ada pengumuman secara nasional. Kemudian ada kegiatan penutupan PGP atau kelulusan. Mudah-mudahan nanti kalau kita lihat di timeline-nya itu awal Mei tanggal 2 itu mungkin rapornya itu sekitar 1 bulan. Dan insya Allah di bulan Juni. Antisipasinya Bapak Ibu, kalau misalnya istilahnya sudah lulus, kalau misalnya belum muncul ya Bapak Ibu, nilai akhirnya atau sertifikatnya belum muncul, bisa dibuatkan surat keterangan, gitu ya, sebagai tanda. Nanti itu kan kebijakan dari kepala sekolah ya yang menilai, soalnya kan tahu nanti posisinya CGP-nya memang betul-betul belum dapat sertifikatnya, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya tentang sertifikatnya CGP itu belum keluar. Itu Bu Yuni, semoga bisa terdengar ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya Bu, mungkin gangguan jaringan. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke Ibu Herawati, nanti dilanjut setelah Ibu Herawati dilanjut dengan Ibu Salisa. Oke, Ibu Herawati, dipersilakan Ibu Herawati. Assalamualaikum Ibu Herawati. Oke, belum. Kita lanjut ke Ibu Salisa Fitrijah, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Hera Pak. Oh ini Bu Hera. Silakan Bu Hera. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan itu berkaitan dengan komunitas belajar Kombel. Kemarin itu Kombel untuk di sekolah itu sudah terbentuk dan sudah didaftar di PMM dengan dengan penggeraknya ya hanya saya sendiri, karena teman-teman yang saya ajukan 2 orang belum bisa karena belum memenuhi belum menyelesaikan kurikulum merdeka. Jadi saya sebagai penggerak. Kemudian yang saya kemarin menyimak bahwa dalam Kombel itu kita bisa mengadakan webinar baik secara luring maupun daring. Nah, saya sempat ngobrol sama kepala sekolah bahwa mau memprogramkan sebuah webinar itu luring saja dulu untuk yang warga sekolah saja, itu pembuatan aksi nyata. Tapi saya berpikir begini, kemarin kan saya pernah ngomong sama Ibu Dwi bahwa saya sudah menyelesaikan membuat 4 aksi nyata, tapi belum divalidasi, masih antri untuk divalidasi. Pertanyaan saya, apakah itu bisa saya mengadakan webinar berbagi praktik baik secara luring mengenai pembuatan aksi nyata, sementara saya sendiri itu sertifikat untuk aksi nyata saya sementara masih menunggu validasi. Itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua itu RHK untuk pengembangan kompetensi itu mengenai coaching. Kemarin saya menyimak juga pertanyaan dari Bapak Ibu. Di situ coaching yang berhak memberikan coaching itu adalah orang-orang yang berkompeten, memiliki sertifikat. Nah, apakah karena kemarin saya sudah ikut pendidikan guru penggerak dan sudah mendapatkan sertifikatnya sebagai guru penggerak, apakah bisa saya melakukan coaching dengan tema bagaimana kiat-kiat untuk lulus sebagai guru penggerak? Apakah bisa seperti itu? Kemudian maaf terlalu banyak pertanyaan. Kepala sekolah mengamanahkan saya untuk membantu beliau mengerjakan RHK-nya. Nah, saya kemarin buka-buka itu ada KOSP ya, dengan
kehadiran kalau saya tidak salah Bu Dwi. Tadi sempat ada Bapak yang bertanya seperti itu, cuman saya tidak terlalu menyimak Ibu Dwi. Jadi mohon untuk KOSP itu yang seperti yang bagaimana? Apakah yang di link yang dibagikan Ibu Dwi itu sudah ada di dalam situ? Kalau sudah ada ya alhamdulillah. Kalau belum mungkin bisa di apa Bu ya, dicontohkan model KOSP-nya untuk kepala sekolah itu yang seperti apa? Mungkin seperti itu. Makasih banyak Ibu Pak Oke, moderator. terima kasih Bu. Silakan Bu Dwi. Baik, ya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Ibu ingin membuat webinar terkait touring ya, terkait tips membuat aksi nyata yang lolos validasi ya. Sebaiknya Ibu, kalau yang itu mohon Ibu harus memiliki kapasitas kompetensi. Kapasitas kompetensinya itu ditunjukkan misalnya Ibu paling tidak sudah punya minimal 7 aksi nyata yang sudah valid. Ya, sehingga Ibu itu punya kompetensi. Kan tahu kalau ciri khasnya kalau aksi nyata yang lolos validasi itu seperti apa. Karena kalau kita kemarin di penelaah batch aksi nyata 1 itu syarat untuk menjadi penelaah itu harus minimal 7 aksi nyata yang sudah lolos validasi. Sekarang yang di batch 2 malah 10 aksi nyata sekarang. Naik Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti di batch 3 itu 15 aksi nyata ke atas. Tantangannya semakin nanjak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Ibu belum memiliki sumber daya manusianya, bisa memanggil teman yang sekitarnya ya. Sekitarnya itu yang punya aksi nyata sudah lebih dari 10 atau 7. Nah ini paling tidak sudah punya kemampuan kapasitas untuk memberikan contoh-contoh umpan balik yang lolos ya, kemudian dokumen-dokumen yang penting atau dokumentasi foto atau bahan pendukung dan cara menulis deskripsi dan refleksi yang bagus. Itu saran saya yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang saran kedua, yang untuk dokumen KOSP itu dokumen KOSP-nya lengkap bab 1 sampai bab 5. Bab 1 sampai bab 5 itu isinya apa Bapak Ibu? Kan kalau di KOSP itu analisis karakteristik satuan pendidikan. Terkait apa? Analisis mulai dari 7 aset ya sumber daya, karena Ibu kan sudah guru penggerak ya. Jadi mulai dari lingkungan, alam, kemudian ada politik, budaya, kemudian finansial. Itu ya kalau di yang bab 1-nya isinya. Kemudian di bab 2 ada visi misi. Bab 3-nya itu tentang struktur kurikulumnya. Bab 4-nya tentang organisasi pembelajaran. Dan bab 5 tentang pengembangan kompetensi. Semua itu ramping Bapak Ibu, dokumen KOSP 60 halaman cukup. Kemudian kalau perlu semacam lampirannya bisa berupa link. Linknya ATP-nya guru, link contoh modul ajarnya atau perangkat ajarnya boleh ditaruh di bagian belakang lampiran. Sehingga dokumen KOSP-nya menjadi ramping, tidak berat filenya Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen kehadiran tadi, itu dokumennya itu kebijakan dari masing-masing daerah. Bisa mengambil dari aplikasi dari manajemen daerah, seperti fingerprint, atau semacam sistem informasi yang berbasis IT ya, tentang presensinya guru, kemudian bisa secara manual direkap per bulan, itu karena kebijakan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan coaching, Ibu bisa melakukan, kalau itu namanya bukan coaching Bu, kalau tipsnya menjadi guru penggerak, itu namanya kegiatannya mentoring. Kan di situ Bapak Ibu ada tulisannya coaching dan mentoring ya. Bedanya coaching sama mentoring itu apa Bapak Ibu? Kalau coaching itu percakapan 2 arah. Percakapan 2 arah yang sama-sama saling berdaya antara coachnya dengan coachee ya. Jadi nanti coachnya itu akan bertanya balik sesuai dengan jawaban yang ditanya. Itu ya bedanya. Kalau yang mentoring itu ada yang lebih pintar membimbing ya, kemudian mentinya itu tidak tahu apa-apa gitu. Kalau Ibu sebagai guru penggerak berarti sebagai mentor ya, karena sudah tahu dan sudah melalui
seleksinya mulai nulis esai, kemudian caranya simulasi mengajar, caranya wawancara, kemudian sampai programnya selesai. Tapi kalau misalnya di model coaching, perannya Ibu adalah sebagai gini, kayak misalnya model simulasi wawancara. Nanti pertanyaannya gini nanti, kalau wawancaranya ya, kayaknya selamat siang atau selamat sore atau selamat malam nanti. Pasti akan ditanya, tujuannya Ibu apa, visinya sebagai guru penggerak apa, calon ya. Kemudian apa ada konflik dan lain sebagainya. Itu nggak bisa saya omongkan. Itu adalah contoh coaching. Nah, itu latihannya adalah percakapan. Itu tadi percakapan antara asesor dengan kandidat CGP. Contoh ya, contoh saja satu. Nah, itu nggak boleh diomongkan soalnya. Itu Bu Herawati bisa dipahami ya? Oke, sepertinya Bu. Oke Bu Dwi, sepertinya mungkin bisa dipahami ya sama Ibu Herawati. Oke, jika seperti itu mungkin kita bisa lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Salsia Salisa. Fitri, Ibu Salisa Fitriah Afwan, silakan di. Ya, terima Oke, kasih. silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya dari SMA Negeri 1 Lamongan. Saya perlu penguatan dari Ibu Dwi yang sepertinya pengalamannya sudah banyak sekali. Saya ini kemarin baru lulus sebagai pengajar praktik, tapi dari yang jalur reguler. Reguler. Ya, angkatan 8 Ibu. Jadi Desember kemarin saya sudah selesai dapat sertifikat. Nah, kebetulan ini di sekolah saya terlibat sebagai tim nanti yang membantu kepala sekolah dalam observasi. Nah, pertanyaan saya, nanti di observasi itu kan ada pra, terus kemudian observasi, kemudian ada pasca. Nah, apakah seperti waktu contohnya CGP itu kan ada percakapan alur tirta, nggih. Apakah kita bisa menggunakan itu Ibu sebagai apa ya dalam alur observasi kegiatan observasi dari awal sampai selesai. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Demikian dari saya. Betul ya. Sama-sama. Jadi silakan. kalau kita bicara tentang coaching supervisi akademik yang dipelajari di di dalam PGP ya, saya CPP angkatan 10 Bu ya. Jadi tapi saya dari GP, jadi PP recognition istilahnya. Ya, kemudian tapi saya belum bertugas, nanti nunggu penugasan ya. Kemudian ini contohnya kalau alur tirta itu bisa dipakai untuk kegiatan kita praobservasi sebagai tim PKG. Jadi nanti kan kita kan ini ya Bu, kita sama-sama ya saling coaching ya. Contoh coaching kan sudah paham ya. Kan kita waktu pembekalan ada latihan coaching kan ya Bu ya? Iya, ada bikin video seperti juga. ini Bapak Ibu kita alurnya. Jadi selamat siang Bu Lalisa, bagaimana kabarnya? Baik, sudah makan siang gitu. Sudah makan siang ya. Perasaan Ibu gitu. Ibu sedang sibuk apa sekarang Ibu? Ya, sudah Bu, ini mempersiapkan untuk ini observasi ini saya baru menyiapkan hal-hal yang perlu nanti diunggah di PMM. Oh siap, jadi Ibu sedang sibuk untuk mempersiapkan bahan untuk bukti dukung PMM ya. Kemudian Ibu, tujuan kita mengadakan sesi percakapan ini apa Bu Lalisa? Ini Ibu, di sana itu kan ada mengamati perilaku siswa nggih, untuk yang nanti yang mau saya tampilkan itu. Nah, hal-hal yang perlu saya siapkan untuk nanti pada saat diobservasi itu saya berikan masukkan di
MA saya gitu untuk mengontrol diri saya supaya nanti saya perilaku yang saya inginkan kepada anak itu nanti bisa terjadi begitu Ibu. Ya Ibu, jadi saya tangkap ya maksudnya Ibu ingin tujuan sesi kita itu inginnya bahwa nanti dalam pembuatan modul ajar di observasi itu Ibu ingin menampilkan perilaku yang dianjurkan dalam rubrik observasi. Seperti itu ya Bu? Iya Ibu, betul. Ya siap. Ya. Jadi langkahnya yang Ibu persiapkan untuk menghadapi itu apa saja Ibu? Di situ saya lihat perilaku-perilaku yang sesuai yang ada di PMM itu Ibu. Sehingga saya akan meletakkan di bagian-bagian yang sesuai dengan apa yang mau saya targetkan itu kepada para peserta didik saya. Baik Ibu ya, jadi Ibu mengamati perilaku yang dianjurkan sesuai rubrik, kemudian akan berusaha memasukkan perilaku itu ke dalam modul ajar yang Ibu pakai untuk observasi. Betul Ibu? Betul. Ya, kemudian selanjutnya target yang paling terdekat yang akan Ibu lakukan apa? Saya akan menyiapkan segala-galanya selain apa namanya untuk melengkapi dari modul ajar itu, misalnya saya membayangkan nanti supaya kan nanti modul kita nggak selalu baca modul ajar ngaten loh, sehingga saya perlu mungkin untuk mengontrol itu saya perlu bahan tayang, kemudian saya mempersiapkan misalkan perilaku untuk mengkonsentrasikan anak-anak di pembelajaran awal itu saya siapkan ice breaking-nya itu seperti apa dan lain sebagainya mungkin. Ya. Jadi target terdekatnya Ibu akan membuat bayan tayang dan ice breaking. Kapan Bu dimulai? Kapan dimulai? Yang sesuai jadwalnya itu mungkin minggu depan Ibu. Minggu depan ya. Jadi terima kasih Ibu. Jadi dari percakapan itu Bu Lalisa bisa menyimpulkan apa? Ya pada saat kita mau mengajar itu ya sebenarnya kita harus agar nanti berjalan dengan sesuai harapan kita memang well prepare gitu, disiapkan matang-matang betul, tidak hanya materinya saja tapi juga bayangan kita membuat anak-anak itu enjoy, kemudian fokus terhadap apa yang kita akan berikan kepada mereka itu, sehingga nanti harapan kita, tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan seperti harapan ekspektasi kita. Baik Ibu, menarik sekali percakapan kita. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu untuk kita ada sesi percakapan kembali Bu Lalisa. Bapak Ibu, itu adalah contoh ya alur percakapan yang dipakai saat kita pra-observasi Bapak Ibu. Ya, contohnya itu lakukan minimal paling enggak 10-15 menit minimal itu ya. Bercakap-cakapnya dengan yang mau diobservasi supaya kita tahu apa ya istilahnya nanti dia ada upaya untuk mempelajari dalam mempersiapkan modul ajar untuk observasi, nanti itu yang dicatat di dalam PMM-nya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami contohnya? Bisa Ibu, terima kasih atas penguatannya. Masya Allah, luar biasa. Semoga Ibu Salisa lebih semangat lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Kita lanjut lagi pertanyaannya ke ini untuk Bapak atau Ibu Gus Ramon, dipersilahkan. Soalnya ini off cam. Yo, selamat malam. Oke, sepertinya belum. Kita lanjut ke Ibu Atik Noviati. Ibu Atik Noviati. Oke, masih belum juga. Kita lanjut ke Ibu Ratnayani. Ibu Ratnayani, dipersilakan. Silakan Bu, di-unmute.
Oh, Ibu Atik. Oh, Ibu Atik apa? Ibu Ratna ditunggu dulu sebentar ya, karena Ibu Atik on. Maaf. Oke, silakan Ibu Atik. Ya, Assalamualaikum Bu Dwi dan Pak Anwar. Waalaikumsalam. Ini saya nanya dari malam pertama sih sebenarnya, cuma kayaknya nggak dapat giliran. Alhamdulillah baru malam ini. Ya, maaf Bu. Nggak apa-apa. Jadi yang pertanyaan saya yang pertama itu sebenarnya sudah sempat saya lewat chat malam kemarin. Itu adalah apabila ini salah satu rekan saya itu memilih RHK yang observasi rekan sejawat. Dia memilih 2 kegiatan. Nah, kemudian untuk laporannya kemarin saya sarankan karena kami sering sharing hanya buat 2 laporan saja, yaitu 1 sebagai observer dan 1 sebagai observee. Nah, kemudian setelah konsultasi dengan kepala sekolah ternyata teman saya ini diarahkan untuk membuat 4 laporan. Jadi 2 sebagai observer, kemudian 2 sebagai observee karena dianggap untuk 2 kegiatan yang dipilih itu 1 kegiatan dia buat 2 laporan. Apakah itu benar atau tidak, Bu? Kemudian untuk yang persiapan observasi kelas kan ada form A sampai D. Itu apakah guru harus membuat hard copy-nya untuk diisi secara manual oleh kepala sekolah atau bagaimana? Apakah nanti ada tahapan guru itu harus mengupload form A sampai D tadi? Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, silakan Bu. Ibu Ati ya, sebetulnya yang pilihannya Bu Ati itu sudah betul, yang 2, yang pertama aja 2. Tetapi kalau misalnya KS-nya menghendaki 4, ya kita turuti saja. Karena penilainya adalah KS-nya ya. Itu ya Ibu ya. Kemudian karena kebijakannya dari KS-nya. Jadi itu karena KS-nya punya penilaian masing-masing ya. Mungkin beda persepsi ya. Kita berada di mana ya, kita ikuti selingkuhnya, kita ikuti arusnya. Kemudian yang kedua itu terkait apa tadi ya? Yang apa? Saya lupa. Soalnya pertanyaannya tadi agak lucu kan. Soalnya harusnya 2 aja sudah cukup gitu. Tetapi KS-nya minta 4. KS-nya semangat banget, Bu. Ya. KS-nya semangat. Semangat untuk Ibu, semangat bekerja ya. Kemudian yang kedua apa Bu Ati tadi? Bu Ati, silakan. Yang kedua itu yang form A sampai D itu, Bu. Oh iya. Ya. Jadi kalau itu form A itu sudah terbaca langsung di PMM akunnya kepala sekolah. Ya, form A itu akan terisi otomatis. Jadi yang di lampiran perjudian itu hanya semacam juknis ya Bapak Ibu ya, di perjudiannya ya lampiran A, B, C, D itu juknis. Tapi kalau misalnya di sekolahnya Ibu ada tim PMM yang mendelegasikan ya, itu maka tim harus punya hard copy-nya sebagai bukti nanti bisa dimasukkan ke dalam isiannya akun PMM-nya kepala sekolah. Itu kalau kepala sekolahnya itu cuma ngasih privilege ya, misalnya yang bisa buka hanya saya dan operator, tim PKG nggak usah buka-buka gitu ya. Kalau misalnya tim PKG-nya boleh buka ya enggak apa-apa, berarti langsung mengisi seperti itu ya. Nggak ada istilahnya mengupload formulir A, B, C, D. Kita Bapak Ibu sudah paperless yang itu, formulirnya itu memberatkan data. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Ini semoga bisa membuat Bu Atik Nursiati lebih semangat lagi ya. Karena KS-nya sangat semangat minta 4 nih ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Ratna Yani. Dipersilakan Ibu. Ibu Ratna Yani, silakan Bu. Suaranya Bu. Suaranya belum muncul. Belum muncul suaranya. Oke, dianut ya. Coba kalau misalnya pakai HP apa pakai laptop Bu? Kalau misalnya pakai HP, coba di medianya itu suaranya di full atau yang pakai speaker Bu.
Oh, dia seperti headset kayaknya. Iya. Kecil Bu suaranya Bu. Ada Nah. sekedar tapi kecil banget. Oke, Ibu, untuk Ibu Ratna, silakan untuk yang audionya di recheck ulang. Dicek lagi Bu ya. Saya Oke. tes lagi. Ya, Ibu, untuk Ibu Ratna, nanti Ibu saya akan panggil lagi. Sementara Ibu recheck dulu audionya ya Bu ya. Oke, langsung ke Ibu Suherti. Silakan Ibu Suherti. Nah, ini suaranya belum masuk juga Ibu. Suaranya belum masuk Ibu Suherti. Iya. Oke, Jadi katanya lagi prepare. kita Gak apa-apa, saya ditanya jawab ini ya Bu Dwi ya. ya. Halo Ibu Suherti. Iya, belum muncul. Belum muncul Bu. Oke, Ibu dicek dulu Ibu Suherti audionya ya. Cek ya Bu ya. Saya panggil lagi. Ya. Cek dulu Bu audionya, tes. Ibu kalau Pakai bisa chat, tes dulu audionya ya Bu ya. saya tunggu di chatnya. Oke, kolom chat. Kita lanjut ke ini Ibu Mala Indra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, silakan Bu. Jelas suaranya. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan saya Ibu Mala Indra dari Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bu. Wah, tempatnya Laskar Pelangi. Saya ingin ke sana. Alhamdulillah, mari Bu. Nanti kita pergi bersama-sama Bu ke negeri Laskar Pelangi, Bu. Masya Allah. Kami siap menunggu, Bu. Nanti Pak Anwar bisa menghubungi Pak Anwar. Siap Bu, siap. Sebelumnya saya mau memberikan apresiasi ini Pak Anwar kepada yang menyelenggarakan workshop ini, sangat luar biasa, dan Ibu Dwi sebagai narasumber sudah memberikan begitu banyak pencerahan sehingga kehebohan tentang SKP atau pengisian RHK ini yang terintegrasi dengan PMM ini, yang selama ini isu-isunya masih sangat simpang siur, tidak jelas. Alhamdulillah 4 malam ini saya mendapatkan titik terangnya. Ibu mohon pencerahannya yang akan saya tanyakan. Pertama, tadi saya mendengar Ibu ada menyebutkan kata PK Bu ya, PK Bu. Maksudnya semacam tim PK seperti itu Bu. Ininya. Setahu saya tim PK ini sebenarnya memang sangat bermanfaat Bu ya untuk membantu kita dalam menyiapkan apapun yang kita sudah kerjakan di sekolah. Kemudian nanti kita bisa sharing, kemudian begitu akan kita upload, maka sedikit banyak bisa mengurangi resiko kesalahan yang ada di dalam PK tersebut. Di dalam apa itu perangkat yang dimintakan sesuai dengan RHK yang sudah kita ajukan. Permasalahan kami Bu, mohon maaf sebelumnya, kami di sini pada saat pengisian RHK di bulan Januari kemarin, kemudian sekarang pun sudah masuk bulan Februari, yang seharusnya kita sudah masuk ke dalam tahap observasi awal, Ibu ya. Mohon maaf, kepala sekolah kami, jujur saja Ibu, agak kurang paham Bu. Jadi kami sampai hari ini di sekolah saya Bu, itu belum sama sekali mengadakan kepala sekolah dan juga kami guru tidak tahu apa yang harus kami perbuat ini Bu. Ininya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kami perlu membentuk tim PK itu Bu? Itu yang pertama Bu ya. Agar kami bisa mengikuti alur yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga nanti apa yang sudah kami ajukan di RHK itu bisa selesai tepat waktu pada bulan Juni. Kemudian yang kedua Ibu,
eh, di aplikasi PMM itu semua tahapannya tadi Ibu katakan tidak boleh kita lewati. Jadi kita harus step by step, Bu ya. Ini untuk melakukannya. Apakah boleh, Bu? Kami waktu mengisi RHK di bulan Januari kemarin, kami semuanya memilih kompetensi yang sama. Kalau saya tidak salah, kami memilih kompetensi setelah melihat raport pendidikan kami, yaitu pada disiplin positif. Jadi kami merasa kami selama ini masih sangat belum terlalu menunjukkan disiplin positif saat melakukan kegiatan pembelajaran dan juga belum melibatkan siswa seutuhnya. Seperti yang kemarin Ibu contohkan, keteraturan suasana kelas itu sangat jauh, Bu, ininya. Makanya kemarin saya sempat bertanya kepada Ibu, karena saya guru PJOK, Bu, pembelajaran saya terbagi menjadi 2 kegiatan, kegiatan lapangan dan kegiatan di kelas. Saya sering sekali terhambat pada saat kegiatan di lapangan. Karena saya biasanya mengampu itu 2 rombel yang paralel. Jadi misalnya 2A, 2B. Yang kalau digabung itu jumlah anaknya 60 lebih seperti itu, Bu. Jadi sangat susah sekali bagi saya untuk mencoba untuk menerapkan seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Walaupun sudah pernah dicoba, tetapi sangat sulit sekali, Bu. Di tengah jalan selalu ada gangguan, muncul sikap-sikap siswa yang yang terkadang mengganggu jalannya pembelajaran yang sudah kita persiapkan sebelumnya, sehingga saya merasa saya sebagai guru PJOK terkadang gagal, Bu, tidak mencapai apa yang saya inginkan terhadap murid-murid saya lewat yang saya sampaikan seperti itu, Bu. Jadi ekspektasi saya terhadap apa yang saya sampaikan itu rasanya sangat tidak berguna bagi murid-murid saya. Karena di tengah jalan selalu ada gangguan seperti itu, Bu. Jadi mohon Ibu biar nanti untuk pertanyaan pertama tadi, Bu, mohon solusinya agar saya bisa menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah kami, karena beliau juga sudah mengizinkan jika kami memiliki masukan agar kegiatan pemenuhan RHK kami ini dapat berjalan sesuai dengan yang juknis tertera pada PMM tersebut, Bu. Terima kasih Ibu, Bu Dwi, Pak Anwar atas kesempatannya. Salam sehat untuk Ibu. Amin. Terus berbagi. Untuk Pak Anwar, titip untuk yang menyelenggarakan workshop ini nanti diselenggarakan lagi sehingga kami guru-guru, terutama saya pribadi, selalu terbantu dan terjaga motivasinya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mala, bagi Bapak Ibu yang memiliki mungkin kendala yang sama, kalau Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan dasar terkait pengelolaan kinerja, diskusikan bersama dalam ruang ketika komunitas belajar, bisa sharing session ya Bapak Ibu. Jadi manfaatkan di sekolah itu komunitas belajar. Kalau istilahnya memerlukan istilahnya diskusi FGD dulu ya, fokus group discussion antara tim RHK dengan kepala sekolahnya, ya perlu kita ngobrol dulu sehingga kepala sekolah mendapatkan pemahaman terkait dengan pengelolaan kinerja PMM. Kemudian ya untuk pemilihan RHK yang sama ya, misalnya indikator disiplin positif, itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu di sekolah kebijakannya masing-masing, karena indikator itu bisa dipilih sendiri ya, tetapi kalau rekomendasinya berdasarkan rapor itu yang masih istilahnya kurang itu disiplin positif, bisa dipakai secara bersamaan. Kemudian kalau misalnya memilih topik aksi nyata, kalau ingin sesuai dengan indikator praktiknya, berarti
mengerjakan aksi nyata yang disiplin positif. Itu akan lebih berdampak. Atau mengikuti webinarnya yang terkait dengan penerapan disiplin positif. Itu tambah bagus lagi. Ibu dapat ilmu webinarnya tentang disiplin positif, aksi nyatanya tentang disiplin positif, seperti itu. Jadi semuanya akan berdampak secara menyeluruh. Nah, itu ya Bu ya. Kemudian yang untuk pembelajaran PJOK dengan situasi kelas yang 64 ya, dengan 2 paralel, itu kalau Ibu bisa mengamati murid-murid yang biasanya sangat aktif itu ya Bu ya, sehingga mereka itu bukan apa ya, dia itu cari perhatian sebetulnya Bapak Ibu. Sehingga kalau misalnya itu yang misalnya ketemu 4 yang cari perhatian ya, misalnya ketemu 4 ya, panggil yang 4 itu inginnya mereka apa? Ya, apakah mereka perlu dijadikan pemimpin dalam pembelajarannya? Oh iya. Itu ya Bu ya. Jadi kamu mungkin punya kemampuan untuk istilahnya memimpin siswanya misalnya dalam pemanasan atau olahraga sebagian ini. Coba kamu pimpin. Jadi dia tidak akan ada punya kesempatan untuk beraktivitas lain, malah dia akan memandu temannya. Ibu Dwi, mohon Ibu, jika saya melakukan seperti yang kata Ibu tadi, apakah nanti sehubungan dengan RHK-nya, apa yang saya temukan dalam KBM saya tersebut, boleh saya catatkan atau dokumentasikan Ibu? Iya, itu termasuk restitusi Ibu. Nanti kan misalnya di pembelajarannya Ibu ketemu 4 anak yang sangat aktif itu kan ya. Iya. Itu 4-4-nya itu direstitusi. Itu perilaku penerapan disiplin positif. Nanti setelah itu ditanyakan kenapa kok sampai berbuat ini, adakah yang ingin kalian sampaikan atau apa sebenarnya kalian, apakah ingin menjadi pemimpin dalam pembelajaran PJOK, bagaimana kalau bisa anak-anak itu membantu Ibu dalam pembelajaran PJOK, sampaikan seperti itu. Oh iya, iya Bu, berarti itu Bu bisa saya jadikan semacam laporan kinerja saya Bu? Iya bisa, itu restitusi, penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif. Cari kata sepakat dengan anaknya yang aktif tadi. Oh iya Bu, iya Bu. Bu, maaf Bu, yang tadi Bu, kata Ibu kan supaya kami dalam pemenuhan RHK ini dengan kepala sekolah, karena kan nanti kepala sekolah Bu ya sebagai akhirnya yang akan melakukan observasi, kemudian melakukan penilaian dan sebagainya, mengaktifkan kelompok belajar Bu ya. Kebetulan kami sudah ada Bu, Kombel di tingkat satuan sekolah kami. Hanya itu tadi Bu, kami masih terkendala dengan sumber daya terutama di pemahaman kami tentang RHK ini sendiri Bu. Ininya. Jadi apa ya, sharing terjadi, diskusi terjadi, hanya akhirnya tidak berujung seperti Bu. Akhirnya kami tidak menemukan solusi terhadap masalah yang kami hadapi. Sebagai contoh, kemarin katanya apa itu dalam RHK yang kami ajukan itu harus ada sebagai ini misalnya disiplin positif. Itu terus terang saja kami sudah sangat jauh melenceng Bu dari yang Ibu katakan tadi. Kalau kami mengambil disiplin positif boleh digunakan sama-sama. Setelah ternyata raport pendidikan kami menyatakan kami nilainya cukup pada indikator tersebut, hanya begitu ada informasi bahwa yang akan diupload itu adalah sertifikat, materi yang kami ikuti dalam misalnya webinar, workshop atau apapun itu aksi nyata, itu tidak seperti yang Ibu katakan tadi Bu ininya. Karena itu tadi Bu, kami terus terang di sumber daya sangat minim sekali pengetahuan kami Bu tentang RHK ini. Jadi mohon Bu solusinya bagaimana nih Bu? Jadi Ibu, tadi itu saya memberikan semacam alternatif. Kalau hanya Ibu terkait misalnya menjadi peserta webinar, Ibu sebenarnya bebas memilih topik webinar apapun. Ya.
Tetapi supaya Ibu memberikan kontribusi untuk diri sendiri dan satuan pendidikan, terkait raportnya itu tentang disiplin positif, ambil webinar yang sesuai. Satu misalnya, kan misalnya Ibu menjatakan 4 kali webinar misalnya ikutnya. Saya 1 kali akan ikut webinar tentang disiplin positif, supaya saya bisa membantu sekolah. Kalau saya membuat RHK tentang pelatihan aksi nyata, misalnya, terkait, saya membuat 2 rencananya. Wah, satunya itu saya fokuskan aja tentang disiplin positif, yang satunya saya bebas. Atau juga terserah Ibu, mau bebas dua-duanya juga boleh. Seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak ada paksaan untuk Ibu. Karena RHK kompetensi itu pilihan Ibu. Karena kami kemarin Bu terus terang, karena masih bersifat meraba Bu ya. Jadi begitu datang RHK ini kemarin, ya sudah katanya mengambil aman, disamakan saja. Begitu datang informasi lain mengatakan seperti ini. Begitu kemarin juga sampai hari ini masih terjadi Bu di kami. Jadi teman-teman semuanya sibuk ikut webinar, ikut ini itu. Karena di penilaian kinerjanya pemahaman kami yang akan diupload itu adalah sertifikat ini. Tadi saya juga sudah menyampaikan Bu kepada kepala sekolah dan teman-teman bahwa saya sedang mengikuti workshop. Saya bilang di workshop itu ternyata apa yang kita khawatirkan, ternyata kalau kita telaah dengan teliti, kita diskusikan betul-betul, ternyata sangat mudah saya bilang untuk memenuhi sesuai dengan RHK yang sudah kita ajukan seperti itu. Betul ya. Ininya. Setelah saya mendengarkan penjelasan Ibu tadi, itu Bu. Iya Bu, ya Bu. Webinarnya tidak perlu berburu sampai mata panda Bapak Ibu ya. Cukup kalau 4 targetnya ya. 4 target. Ambil di Januari 1, Februari 1, Maret 1, April 1. Gitu. Oh iya. Mudah kan ya? Tanpa meninggalkan ya. Jadi itu yang dinamakan dengan memudahkan kinerja. Itu namanya kinerja PMM. Kemudian kalau aksi nyatanya tadi bisa pilih ya opsional sesuai dengan Ibu, karena fitur-fiturnya itu yang untuk pilihan aksi nyatanya itu bebas ya. Kerjakan. Itu ya Bu Malah. Iya Ibu dulu. Terima kasih banyak Bu atas pencerahannya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Ibu, semoga sukses Bu. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya Bu. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Bapak Sukirno. Dipersilakan Bapak Sukirno. Assalamualaikum Bapak Sukirno. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Nggih, ini enggak bisa up-cam ini Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggih, mulai kemarin. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Ibu. Dekat dengan Malaysia. Nggih, matur nuwun. Ini kami sudah dapat ilmu yang sangat banyak sekali sampai malam keempat ini. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat sebetulnya, tapi sudah terjawab. Mulai kemarin sudah banyak yang terjawab, karena baru malam hari ini saya beri kesempatan. Begini Bu, mungkin ada sedikit saja. Kami kan sudah mencoba satu guru kami, kebetulan saya kepala sekolah, ada satu guru kami yang saya sudah suruh ngirim. Itu kalau saya buka, ternyata di situ sudah ada ini penilaiannya sudah ada Ibu. Rubrik penilaiannya itu sudah muncul gitu Bu. Nah, apakah yang saya tanyakan, apakah rubrik penilaian yang di PMM itu langsung saya kerjakan di situ saja, atau tetap saya membuat manual gitu Ibu? Karena kalau saya lihat, ini sudah muncul ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan karena yang diambil guru saya itu adalah salah satunya adalah keteraturan suasana kelas. Berarti di sini hanya muncul, kalau saya klik itu muncul ada 3 pertanyaan ya Bu. 3 pertanyaan dan 1 rekomendasi begitu Ibu. 1 rekomendasi. Jadi pertanyaan saya, apakah saya langsung mengerjakan di situ saja atau harus manual yang kayak kemarin Bu, yang ABCD itu tetap disiapkan lagi gitu Bu. Itu yang ingin saya pertanyakan. Yang kedua Ibu,
Yang kedua terkait dengan kombel, beberapa kemarin juga teman-teman sudah tanya, cuma saya masih penasaran apakah kombel itu syarat utama yang bisa dibuatkan sertifikat itu teman-teman yang bisa, apakah yang sudah punya aksi nyata gitu Bu, yang menyampaikan di kombel, yang sudah punya aksi nyata, misalnya di PNM, misalnya saya baru 2, saya ini baru 2 sertifikat saya Bu, di topik itu baru 2 yang lulus, karena saya tidak tahu ilmunya, baru kemarin malam Ibu buka bahwa harus lebih dari 10 tanggapan. Kadang-kadang kami tidak melihat itu, kadang setelah saya kirim, tidak saya lihat berapa tanggapan yang saya terima, saya nggak perhatikan betul. Makanya saya bilang kok lama betul nggak keluar sertifikatnya. Gitu. Alhamdulillah ternyata Sampai sudah dapat berbulan-bulan. ilmunya dari Ibu. Makanya kemarin teman-teman dari sekolah, ayo langsung share ke teman-teman supaya tanggapannya lebih banyak lagi, supaya karena saya sudah dapat ilmunya ini, saya bilang gitu. Jadi, nah itu tadi Bu. Yang pertama tadi, yang mengeluarkan sertifikat di kombel itu siapa? Apakah boleh kami kepala sekolah saja? Kemudian yang boleh memberikan aksi nyata itu apakah guru-guru kami atau teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat di topik. Mungkin itu dulu Ibu, karena yang lain sudah ditanyakan teman-teman. Alhamdulillah. Matenun, terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kirnan. Jadi Bapak Ibu, kemarin ada penyegaran kami di Bergema, jadi bahwa kita itu ada di era transformasi pendidikan ya, dari yang berbasis paper menjadi paperless ya Bapak Ibu. Jadi berbasis kertas menuju tanpa kertas. Kalau misalnya di situ sudah formulir A-nya itu termaktub di dalam kinerja PMM-nya ya, sudah itu ya tadi perilakunya, ya sudah diisi lewat PMM-nya saja ya. Tetapi terkadang ya Bapak Ibu, terkadang pengawas itu minta hard copy gitu. Kadang seperti itu. Jadi bijaki seperti ini. Tanyakan dulu kepada pengawasnya atau yang GTK-nya atau yang berdinas itu, tanyakan apakah diperlukan hard copy ya Bapak Ibu untuk semuanya. Kalau misalnya diperlukan hard copy, maka kami akan persiapkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kebijakannya kita lihat di kebijakan daerah masing-masing. Kemudian yang untuk aksi nyata Bapak ya, untuk kombel, yang tadi saya sampaikan itu kalau misalnya di Bu Herawati, beliaunya ingin membuat webinar terkait aksi nyata. Sedangkan beliaunya belum punya aksi nyata minimal 7. Maka beliau belum memiliki kapasitas kompetensi seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya Bapak itu ada 2 aksi nyata, itu statusnya Bapak bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik terkait aksi nyata yang sudah diselesaikan. Ya. Kemudian siapa yang menandatanganinya? Ya ketua kombel dan kepala sekolah. Itu Pak Sukirno. Mungkin ngapunten Ibu. Kemudian tadi kalau memang kepala sekolah pengawas itu menginginkan data observasi kita, berarti pertanyaan kita di manual itu sama yang ada di PMM ya? Iya, isiannya sama. Oh, oke. Matur nuwun Ibu. Iya Bapak. Luar biasa ini jawabannya. Semoga ini Pak Sugeno tetap semangat ya untuk PMM-nya. Semangat Pak. Kita di sekolah penggerak juga ini, Mat. Wah, luar biasa sekolah PMM. Tahun berapa? Sekolah penggerak. Di tahun kedua Ibu, untuk Kabupaten Bulungan kami pertama, ya. Jadi untuk nasional kita kedua Ibu. Kami tahun pertama Bapak ya. Jadi aksi nyata kalau tidak mendapat tanggapan itu validasinya nunggu validator sepi aksi nyata Bapak ya. Sudah tahu ilmunya sekarang Ibu. Makanya dapat berbulan-bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai setahun tidak divalidasi. Ada seperti itu kasusnya. Karena tidak ada tanggapannya. Nunggu sampai validator kesepian, tidak ada aksi nyata yang divalidasi. Ini kita dari Kalimantan Utara, tapi aslinya nih dari Banyuwangi juga ini Bu, merantau ini. Ya gitu. Ya sama-sama Pak, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Susi Amalia. Dipersilakan Ibu Susi Amalia. Pak Anwar sambil menanyakan, siapa tahu Bu Ratna sama Bu Surati sudah bisa. Iya, tapi maaf off cam ya Pak, Ibu Dwi mohon maaf off cam. Ya.
Terima kasih banyak Bu Dwi dan Pak Anwar atas kesempatannya untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya sudah ditanyakan di WhatsApp, tapi waktu itu Ibu sedang webinar, jadi sama Ibu lanjut menjawabnya, Bu. Jadi waktu itu saya berikan screenshot RHK saya. Yang saya pilih itu kan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, bla 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 di bidang pendidikan. Tapi Ibu waktu itu memberikan jawaban kepada yang lain melalui VN itu kegiatan yang lain, Bu, RHK yang lain. Iya, Yang kalau betul. tidak salah itu pelatihan atau BIMTEK yang diselenggarakan oleh bla 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 bla, belakangnya Kementerian Pendidikan yang diselenggarakan selama Ya, 3 atau 4 hari. Nah, karena terus terang pada saat pengisian RHK itu kan banyak kata-kata yang hampir memiliki makna mirip-mirip. yang hampir mirip ya Bu ya, sama-sama. Sehingga maksud saya itu sebenarnya yang Ibu pilih itu, cuma saya memilihnya justru yang lain yang Seminar tadi ya. saya katakan. Apakah itu bisa Bu ya untuk yang jenis seminar yang seperti ini disamakan dengan apa yang sudah dipilihkan RHK-nya kemarin? Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua, tadi saya menyimak apa yang Ibu paparkan bahwasanya RHK pengembangan kompetensi itu tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Ya, terus kan kita ada satu lagi juga untuk yang tugas tambahan, Bu ya. Untuk yang tugas tambahan itu juga apakah sama seperti RHK pengembangan kompetensi? Dan sebenarnya intinya yang saya tanyakan itu adalah sebenarnya yang benar-benar menjadi komponen penilaian pada SKP kita di PMM ini tuh apakah pure yang diberikan penilaiannya itu oleh Kepsek saja atau dalam hal ini mungkin Kepsek akan mendelegasikan kepada tim PKG atau penilaiannya itu apa gitu Bu ya. Karena kalau kita lihat di sini seperti yang juga sudah Ibu utarakan di WhatsApp grup bahwasannya kan ada beberapa ini tuh Bu ya, beberapa macam dari RHK, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Yang sukar itu banyak yang melibatkan dari PMM sendiri ya Bu ya. Salah Iya. satunya itu ada yang tadi sudah Ibu banyak sebutkan lah gitu ya, dipertanyakan juga oleh yang lain-lainnya. Kalau kebetulan yang saya pilih RHK-nya itu adalah yang tingkat mudah Bu, alhamdulillah gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah gitu. Cuma di sini yang saya tanyakan, apakah RHK yang tingkat sedang, maaf, mudah ya Bu ya, berarti itu tidak ada penilaian dari yang langsung di tim PMM-nya Bu? Apa hanya sudah divalidasi oleh tim kepala sekolah atau oleh kepala sekolah dan tim PKG saja? Itu Bu, 3 pertanyaan utama saya. Terima kasih banyak Bu Dwi dan Pak Anwar atas kesempatannya. Ya, Sama-sama, Ibu. Bu. Jadi yang untuk pertanyaan pertama, kalau Ibu misalnya bedanya antara webinar dengan seminar ya Bu ya. Kalau webinar itu, kalau sekarang itu umumnya diselenggarakan oleh komunitas belajar via PMM Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada BGB ya, BPGB, tapi menggandeng misalnya Kombel, itu bisa dikatakan sebagai webinar Kombel, gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kadang kalau yang UPT-nya Kemendikbud itu kalau mengadakan webinar ada yang memiliki sertifikat, ada yang tidak, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jarang sekali kadang ada yang bersertifikat atau enggak. Kalau yang untuk seminar, lokakarya, kemudian konferensi ya, sama studi banding itu di luaran dari tim PMM. Saya berikan contoh ya, misalnya ada universitas ya, sedang mengadakan apa itu disnatalis atau ulang tahun, maka mengadakan kegiatan seminar paralel atau misalnya mengadakan seminar dengan tema yang sedang kekinian ya. Itu bisa seperti itu. Itu namanya kegiatan seminar. Kalau konferensi biasanya itu lebih banyak golongan bahasa Jawa, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kalau lokakarya itu biasanya terkait dengan lokakarya kebangsaan, wawasan Nusantara, itu sering namanya lokakarya, Bapak Ibu. Yang biasanya mengadakan kadang universitas dan ada lembaga misalnya ketahanan nasional ya, seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian kalau studi banding
kalau kita ada kegiatan istilahnya ke sekolah lain, itu kita bisa membuatkan sertifikat studi banding dengan ketua panitia dan pihak yang dikunjungi, itu tanda tangannya. Itu ya Bu ya. Kemudian yang untuk yang dinilai Bapak Ibu ya, untuk yang RHK itu ini RHK indikator praktik kerja utamanya Ibu dan perilaku kinerja. Perilaku kinerja itu yang berakhlak ya. Itu yang ternilai karena kalau BKD atau BKN itu yang ternilai itu adalah pekerjaan utama dan perilaku. Silakan Bapak Ibu lihat di istilahnya di bukan di PMM, di EKIN BKN itu kan perilaku utama dan indikator kerja utama sama perilaku kan yang dinilai itu. Jadi berorientasi kepada layanan, komitmen, kemudian adaptif, kolaboratif dan itu ya sesuai dengan ekspektasi nilainya harusnya. Kemudian untuk yang RHK itu bukan RHK, tugas tambahan itu dokumen akuntabilitas Bapak Ibu. Dokumen akuntabilitasnya itu apa? Sebagai bukti untuk melihat indikator perilaku kinerjanya Ibu atau Bapak. Ya, kalau Ibu benar-benar berorientasi kepada layanan, buktinya apa? Layanannya kepada murid apa? Oh, perangkat ajarnya lengkap, asesmennya lengkap, bukti nilainya lengkap. Kemudian tugas wali kelasnya dikerjakan. Oh iya benar dia berorientasi kepada layanan. Oh berarti orientasinya kepada murid sudah dilakukan dengan benar. Kemudian dokumen akuntabilitasnya juga sudah benar ada semua. Itu ya Bu ya. Jadi tugas tambahan itu sebagai dokumen yang melengkapi untuk menilai perilaku kinerja. Kemudian yang untuk RHK pengembangan kompetensi itu kan dipertimbangkan dan masuk kepada namanya manajemen talenta Bapak Ibu. Itu manajemen talenta itu yang mengelola adalah Kemendikbudristek. Jadi Kemendikbudristek memiliki pemetaan data potensi guru. Data potensi guru itu dipakai untuk apa Bapak Ibu? Kalau misalnya guru non ASN atau P3K itu mengerjakan e-kinerja, maka akan terdeteksi perilakunya terhadap pengembangan kompetensinya. Apakah selama dia menjadi misalnya P3K, perilakunya untuk mengembangkan kompetensi itu semakin bertambah atau menurun, nanti akan menjadi pertimbangan dalam misalnya pertambahan kontrak seperti itu. Atau yang misalnya yang belum rekrutmen P3K, tetapi pengembangan kompetensinya kok baik sekali, bisa nggak saya pakai untuk itu ya dalam penetapan nanti P3K? Mungkin dikasih poin. Kalau dia bisa mencapai RHK ini ada poinnya diambil berapa persen, misalnya 20%. Itu kan kebijakannya dari sana ya Bapak Ibu ya, jadi kita nggak tahu. Tetapi itu untuk sebagai ruangan untuk pengelolaan manajemen talentanya yang non ASN. Yang untuk ASN bagaimana? Itu digunakan untuk pengembangan pola karir dan promosi. Atau untuk misalnya kalau pemanggilan diklat. Jadi biar yang dipanggil itu peserta diklatnya itu tidak salah sasaran Bapak Ibu. Karena sudah punya data. Kalau dulu datanya dari mana? Mau manggil diklat misalnya, benar enggak ini orangnya itu bisa menggerakkan. Kalau dia bukan penggerak kombel. Nanti habis saya diklat, malah ilmunya enggak disebarkan kepada orang lain. Seperti itu. Dengan adanya manajemen talenta, itu nanti Kemendikbudristek punya nanti datanya untuk pemetaan gurunya. Itu ya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, kita lanjut nih. Ibu Suherti, apakah sudah bisa audionya Ibu Suherti? Sepertinya masih bermasalah. Oke. Assalamualaikum Ibu Suherti. Waalaikumsalam. Sudah bisa ya Pak? Silakan Bu jelaskan. Iya, terima Silakan, Bu. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya, senang sekali saya bisa diberikan kesempatan. Kemarin, alhamdulillah saya juga senang Pak.
karena pertanyaan terakhir penutup dari pelatihan ini adalah pertanyaan saya. Alhamdulillah saya senang sekali. Saya dari pertama sudah selalu raise hand. Mohon izin bertanya, Bu Dwi. Kami di sekolah, kepala sekolah menunjuk 7 tim TP untuk di periode ini, karena penunjukan sudah di bulan Februari kemarin, jadi memang penunjukan kami sebagai TP belum kami RH-kan. Kebetulan hari ini di pelatihan ini, kami yang ditunjuk TP itu ikut semua pelatihan ini, Bu. Di sekolah kami sekarang antusias. Ya, karena saya sudah hampir 2 tahun lah ikut KF Academy. Alhamdulillah saya banyak dapat ilmu. Jadi pertanyaannya, Bu, apakah yang kami lakukan di periode ini dapat kami RH-kan di periode berikutnya? Karena kan kemarin kami tidak tahu kalau kami ditunjuk sebagai tim TP. Jadi apakah laporan yang nanti kami buat di periode ini semoga bisa di RH-kan di periode berikutnya ya Bu. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, kami sudah membentuk tim Kombel yang sudah kami daftarkan di PMM. Kebetulan saya sebagai ketuanya, cuma memang belum melakukan kegiatan. Nah, kami akan berencana melakukan kegiatan di periode berikutnya, Bu. Apakah misalnya saya ingin berbagi praktik baik tentang penggunaan aplikasi Quizzes, Papermode di kelas. Nah, apakah itu termasuk mentoring atau nanti saya RH-kan sebagai berbagi praktik baik? Itu pertanyaan kedua, Ibu. Pertanyaan ketiga untuk yang lain saja. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah sudah bisa. Saya panik tadi, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Jadi Bu Herti dari SMP Negeri 90 Jakarta. Sama dengan saya, Bu ya. Saya waktu RH, saya tidak meng-RH-kan tim PK. Sekarang saya sebagai tim PK. Gimana Ya, itu? sudah ya, sama ya Bu ya, status kita sama ya. Kalau sekarang kita itu walaupun tidak di RH-kan, kita bekerja sesuai keinginannya kepala sekolah, jadi kita berperilaku sesuai harapan, ya. Jadi kerjakan tugas itu walaupun tidak dimasukkan ke dalam tugas tambahan, laporkan, kinerjakan dengan baik. Kemudian semoga di periode selanjutnya itu jadi tim RH itu PK lagi ya, sehingga itu bisa dikatakan di Juli ya. Dan mohon maaf laporannya untuk sekarang itu tidak bisa dipakai untuk bulan Juli. Itu ya Bu ya jawabannya. Sama, berarti saya juga harus membuat laporan, tapi saya tidak dinilai itu Bu ya. Jadi lakukan dengan ikhlas. Kemudian yang kombelnya Ibu ya. Jadi kapasitasnya Ibu, kalau memiliki aksi nyata atau praktik baik yang sudah ada terkait dengan puisi itu Ibu kapasitasnya sebagai narasumber berbagai praktik implementasi penerapan IT ya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Itu. Tetapi kalau Ibu istilahnya ingin mentoring, ya mentoring aplikasinya kuis itu. Oh. Itu ya bisa dipahami bedanya Bu. Berarti nanti pilihannya di mentoring ya Bu, bukan berbagi Bisa praktik baik mentoring, ya? bisa berbagi. Kalau 2 RH bisa Bu. Oh iya. Saya berikan ya. Jadi kalau Ibu kapasitasnya membagikan hasil praktik baiknya terkait pemanfaatan kuisis, berhasilnya, jadi anak-anaknya itu KKTP-nya semua di atas KKTP. Itu namanya praktik baik. Tetapi kalau Ibu kapasitasnya ingin memberikan misalnya berbagi ilmu itu barunya loh sekarang, ayo belajar, itu namanya mentoring. Siap Ibu, terima kasih. Saya senang Ya, sekali. sama-sama Bu Suherti. Ya, terima Oke, kasih. luar Assalamualaikum biasa warahmatullahi sekali. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke Ibu Saptawati. Assalamualaikum Ibu Saptawati. Ibu Mardiananya Pak. Ibu Ibu Mardiana. Iya. Silakan Ibu Saptawati dulu. Oke. Terima kasih Pak Anwar, Bu Dwi. Ini mohon maaf saya all scam. Ya. Ya ini saya dari
Lampung, Pak. Bu Sapla Oh, dari Lampung. Oke. Sudah Ya, dari Ibu, kemarin dari Lampung. sebenarnya ada banyak pertanyaan karena memang ya mungkin saya masih sangat-sangat jauh dari paham tentang RHK ini, Pak. Kemudian tadi ada beberapa yang sudah ditanyakan oleh kawan-kawan. Yang pertama terkait dengan KUSP yang akan diupload oleh kepala sekolah itu, Bu. Nah, yang saya tanyakan adalah kalau tadi disampaikan Ibu mungkin nanti sekitar di bulan Juni gitu ya, atau di bulan-bulan sebelum bulan Juni itu kita upload KUSP-nya. Sementara yang harus kita upload itu apakah KUSP yang tahun pelajaran 2003-2004 ataukah yang baru, Bu? Karena di bulan Juni itu kan kita sudah menyusun untuk yang baru gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu saya tanyakan tadi juga sebenarnya sudah ditanyakan Bu siapa tadi ya dari kawan-kawan tadi kaitan dengan coaching. Nah, untuk di kami ada kawan yang juga mengambil RHK kaitan dengan coaching. Tadi mungkin saya belum paham betul, belum terjawab juga mungkin siapakah yang bisa melaksanakan coaching dan juga kira-kira mungkin perlu saya mohon untuk bisa sedikit dijelaskan kaitan dengan materi yang bisa kita jadikan coaching. Kalau berkaitan dengan bagaimana supaya bisa menyelesaikan untuk guru penggerak tadi, itu mentoring kalau tadi menurut Ibu. Nah, kalau untuk coaching ini apakah materinya itu berkaitan tentang pembelajaran, perbaikan pembelajaran, atau yang seperti apa sebaiknya? Itu pertanyaan kedua. Dan yang terakhir mungkin sebenarnya masih banyak, tapi mungkin 3 saja Ibu, kaitan dengan bukti dukung untuk pengembangan kompetensi itu. Sebaiknya kami menguploadnya itu setelah bukti dukungnya itu agak terkumpul sesuai dengan yang kita harapkan, kita rencanakan, ataukah mungkin kalau satu bukti dukung kami sudah punya, langsung kita upload atau bagaimana, Bu? Nah, itu saja mungkin sementara pertanyaan yang bisa saya sampaikan karena banyak sebenarnya pertanyaan kami, Bu. Jadi, Ya, Ibu. Oke, mudah-mudahan nanti kalau masih ada kesempatan lagi, ada banyak lagi yang bisa kami sharing atau kami tanyakan sehingga kami lebih jelas lagi untuk terkait dengan RHK dan pemenuhan bukti dukung untuk di kinerja kita. Itu saja Ibu, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Saptawati ya. Ya, jadi nanti walaupun kita kegiatan workshopnya sudah berakhir nanti ya Bapak Ibu, tidak apa-apa kok misalnya mau japri saya mau bertanya-tanya, boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas. Kemudian yang terkait dengan KUSP-nya ya Bapak Ibu, itu KUSP yang sedang berjalan itu sekarang kita masuk di genap 2023 sampai 2024. Otomatis KUSP-nya yang tahun kemarin ya Bapak Ibu, karena masih berlaku ya. Itu kan kita akhir tahun ajaran kan sampai Juni. Jadi yang diupload itu adalah KUSP tahun ajaran 2023-2024. Sedangkan nanti yang di bulan Juli nanti KUSP-nya adalah yang KUSP tahun 2024-2025. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya tentang coaching ya Bapak Ibu ya. Coaching ini memang yang harus yang bisa melakukan coaching itu memang masih terbatas Bapak Ibu, karena coaching itu di Indonesia itu cuma 1000-an orang ya. Coach itu cuma 1000-an orang. Ya nggak sampai 1000-an. Sedangkan penduduknya itu di sini kan 280 juta. Kalau di Singapura itu punya 5.000 coach. Ya. Di Indonesia, Singapura padahal negara kecil ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Kemudian yang bisa mengcoach itu adalah yang sudah memiliki sertifikasi coach ya. Kemudian yang terkait dengan pendidikan guru penggerak berarti instruktur, fasilitator, PP dan
minimal adalah guru penggerak. Kalau Bapak Ibu ingin mengadakan semacam coaching ya, maka kalau inginnya terlihat benar-benar coaching, itu istilahnya ditulis coaching klinik Bapak Ibu. Oh iya. Coaching klinik terkait yang paling mudah terkait materi coaching ya. Coaching klinik materi coaching. Nanti yang diisikan apa nanti? Mulai pengertian coaching dan siapa coach itu sama coach itu seperti apa dan latihan coachingnya. Bener coaching beneran. Oh gitu. Jadi kayak tadi percakapannya itu loh Bapak Ibu yang tadi saya contohkan nanti. Kalau di kegiatan coaching akan seperti itu. Yes. Bukan. Jadi saling berpraktek. Maksudnya untuk misalkan kawan-kawan ini ada memang permasalahan mungkin di kegiatan pembelajaran yang mungkin akan kita tingkatkan dan sebagainya itu mungkin dari kawan guru penggerak kami mereka yang akan mengadakan coaching seperti itu. Iya. Jadi tipe coaching itu ada, kalau yang diajarkan di guru penggerak ya Bapak Ibu, ada alur tirta, ada grow ya. Tapi coaching itu sebenarnya lebih dari itu. Banyak, ada model NLP, ada fasilitasi, ada model perubahan, ada model skor dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya GP ingin mengadakan coaching, misalnya kan ada yang coaching tentang tujuan, kemudian ada coaching tentang permasalahan, ada coaching terkait refleksi, ada coaching tentang kalibrasi, ya. Jadi itu ada ada beda-beda. Tapi yang Bapak Ibu pertama harus lakukan kalau ingin memilih coaching, ya yang pertama itu harus dimiliki adalah kemampuannya itu awalnya caranya praktik coaching dulu. Oke. Iya, Sebelum yang permasalahan Bu ya. Jadi dasarnya harus tahu dulu. Iya Bu. Terima kasih Bu Dwi. Iya. Kemudian yang kaitan nomor 3 tadi Bu, yang bukti dukung Ibu. Yang bukti dukung. Kalau misalnya satu persatu boleh, kalau nunggu sampai terkumpul semua boleh. Yang penting Bapak Ibu jangan klik kumpulkan. Kalau klik kumpulkan nanti nggak bisa diedit lagi. Oh gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan jadi pencerah juga bagi kawan-kawan juga nanti. Terima kasih Bu Dwi. Oke, siap Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung lanjut ke Ibu Mardiana. Mungkin kita bisa nih audionya. Assalamualaikum Ibu Mardiana. Waalaikumsalam Pak Anwar. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Mardiana. Ya, terima kasih Bu Dwi, Pak Anwar atas kesempatan keduanya. Semalam itu saya tidak bisa ikut full kegiatan Ibu, jadi mungkin pertanyaan ini sudah ditanyakan, tapi mohon maaf saya tanyakan kembali. Ya, begini Ibu, jadi kan di awal-awal Ekin ini kita terlalu sering ya ikut kegiatan pendampingan webinar, banyak sekali dibuat oleh komunitas-komunitas. Jadi sepertinya antara satu webinar dengan webinar lain terkadang ada tidak sepaham. Iya, ada yang tidak tabrak pendapat ya Bu. Tabrak pendapat. Iya, jadi ada yang katanya begini dan yang di sana katanya begana gitu kan. Jadi tapi itu saya rasa bukan suatu masalah karena kita juga sama-sama belajar ya Bu ya. Jadi gini Bu, saat itu jadi saya yakin sekali kalau ini kombel di sekolah itu harus digerakkan secara maksimal. Oleh sebab itulah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak kita pilih ini aja satu yang komunitas penggerak yang ada 36 poin Bu Dwi. Iya. Jadi pemahaman saya waktu itu komunitas ini bisa dimanfaatkan oleh semua guru yang ada di sekolah. Jadi kami bisa memilih ini semuanya bersama begitu, karena kami melakukannya semuanya bersama. Nah ternyata di lain kesempatan beriring waktu akhirnya bergeser ini pemahamannya. Jadi poin ini hanya berhak untuk mereka para penggeraknya saja, misalnya kepala sekolah,
ke koordinator, wakil, dan sekretaris atau bendahara begitulah. Jadi sementara teman-teman guru yang lain itu tidak bisa menggunakan RHK ini. Nah, yang menjadi masalah adalah kami sudah pilih, Bu. Semuanya kami sudah pilih, saya sangat yakin memilih ini gitu kan. Jadi dan yang paling yakinnya lagi langsung disepakati oleh kepala sekolah. Jadi kami nggak bisa mundur lagi ke belakang. Otomatis ini kawan-kawan guru-guru yang bukan posisinya sebagai penggerak komunitas gitu bagaimana. Nanti waktu upload bukti dukungnya bagaimana, pemikiran saya memang bisa ya berdasarkan didiskusikan dengan kepala sekolah. Yang penting kepala sekolah juga paham karena kita juga sedang sama-sama belajar. Tetapi di sistemnya ini Ibu gimana gitu. Itu pertanyaan pertama Ibu. Lalu yang kedua, mana ya? Bentar Ibu. Itu aja loh Bu Dwi, saya lupa yang kedua. Ya, nanti bisa japri ya Bu Mardiana Japri ya. aja. Ya. Iya, itu aja dulu saya lupa yang Nanti kedua ya, udah nanti saya ya. tulis padahal. Jadi Silakan, Bu. jumlah Itu aja Ibu. jumlahnya gurunya di sekolahnya Bu Mardiana berapa? Kami ada 15 orang Ibu. 15 orang. Oh, baik, itu sedikit ya. Kalau di tempat kami 44. Kalau semuanya pilih penggerak itu ampun nanti ya. Iya, jadi pemahaman kami memang ini bisa, ini bagus karena kombel di sekolah kita sudah ada di PMM juga, jadi semangat sekali buatnya gitu. Ya Ibu, jadi gini, misalnya 3 orang memang sudah ada di kombelnya sekolah ya. Ini semacam solusi ya. Jadi temannya yang mungkin serumpun bisa berkolaborasi dengan misalnya Ibu SD apa SMP Bu? SD Bu Dwi. SD, KKKG. Coba buat itu misalnya perkumpulannya Bu. Misalnya gurunya itu guru kelas suka bahasa, itu buat kombel lagi. Tapi yang antar sekolah. Tapi luring aja Bu. Yang penting strukturnya itu jelas sehingga semuanya itu RHK-nya bisa terpenuhi. Nanti di kegiatannya yang KKG-nya itu yang istilahnya antar sekolah itu bisa misalnya diskusi lah misalnya ini loh ada yang antar sekolah mau berbagi baik di sekolah kita. Boleh seperti itu. Jadi sama-sama saling menguntungkan gitu ya Bu ya. Itu bisa seperti itu. Itu trik ya Bu ya. Trik. Iya.